Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Rehat hari ini, Renungan Hati Sehat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kiranya kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari pada hari ini membuat iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, kiranya Engkau bekerja di dalam setiap hati kami, pikiran dan perasaan kami. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya mengambil judul Pengharapan yang Benar. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan di sana berkata, "Karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, marilah kita memandang ke depan dengan pengharapan yang teguh, pengharapan yang penuh, dan pengharapan yang pasti di tengah tantangan dan pergumulan kita. Tuhan sudah menjanjikan rencana atau rancangan damai sejahtera bagi hidup kita, penuh dengan pengharapan dan kebaikan. Dari bacaan kita hari ini, ada 3 hal penting yang mendasari pengharapan yang benar. Yang pertama, kepercayaan kepada rencana Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan orang percaya, kita dipanggil untuk percaya penuh dengan rancangan Tuhan yang penuh harapan itu. Meskipun kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang memiliki rencana baik, rencana yang penuh harapan itu dalam hidup kita, itu tidak akan berubah. Janjinya terus akan digenapi. Di dalam Mazmur 33 ayat 11 di sana dikatakan, "Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang masih jengkel dengan keadaan kita, dengan kondisi kita, dengan apapun yang kita alami saat ini? Masihkah kita percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu pasti baik? Banyak orang meninggalkan Tuhan karena salah memahami rancangan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena salah motivasinya. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena salah tujuannya. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia ada motivasi-motivasi tertentu. Motivasi untuk mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan keinginan apa yang dia inginkan itu, dia meninggalkan Tuhan. Jadi mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, di dalam imannya.
sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, 3 hal penting yang mendasari pengharapan yang benar itu apa saja? Yang kedua adalah kekuatan dalam doa dan kesabaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam berjuang kita diberikan kekuatan melalui doa dan kesabaran. Dengan bertekun dalam doa dan menaati atau dengan menanti dengan sabar, kita mengalami kehadiran Tuhan yang memenuhi hati kita dengan pengharapan yang tak tergoyahkan. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan dengan doa, kita bisa menembus hatinya Tuhan. Doa orang benar apabila dengan yakin dan percaya didoakan, itu besar kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita senang berdoa? Masihkah kita senang untuk datang kepada Tuhan? Masihkah kita senang untuk bersekutu dalam persekutuan bersama? Di tengah-tengah persoalan dunia yang banyak sekali godaan-godaan. Masihkah kita mau percaya dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita? Masihkah kita sabar menanti jawaban-jawaban Tuhan itu? Masihkah kita sabar menanti dengan waktunya Tuhan, dengan kairosnya Tuhan? Kesabaran adalah sanggup berdiri teguh untuk menunggu jawaban yang pasti Tuhan berikan kepada kita. Kesabaran adalah kita mampu untuk menunggu kairosnya Tuhan. Kita dimampukan untuk kita bisa bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Kita bisa mengalami karya Tuhan itu di dalam hidup kita. Setiap doa, setiap kesabaran yang kita nantikan, yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kairosnya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, 3 hal penting yang mendasari dalam pengharapan yang benar. Yang ketiga adalah harapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Meskipun rintangan, halangan sering hadir, sering ada di dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia akan janji-janjinya yang selalu tergenapi. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima, di sana dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, Allah oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang sering kali dikecewakan oleh teman kita, sahabat kita, terlebih dengan teman terdekat kita? Apakah kita sering dikecewakan itu? Saudaraku, tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu dipikirkan. Karena apa?
Karena ada pribadi yang sangat-sangat tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu peduli dengan kita. Tuhan Yesus adalah pribadi, teman, sahabat, bahkan sahabat terdekat kita yang tahu persis hati, pikiran, perasaan kita. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita merasa kecewa, janganlah kita merasa sedih karena ada orang-orang yang mungkin sering mengecewakan kita, sering memberikan kita hal-hal yang sungguh menyakitkan. Tapi percayalah, ada Tuhan yang selalu peduli dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam setiap langkah kehidupan kita, marilah kita terus berjuang dalam pengharapan, dengan kepercayaan yang kokoh pada rencana Tuhan, kekuatan dalam doa, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Kristus. Kita dapat menghadapi setiap hari dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang penuh harapan bagi kita semua. Kiranya rehat hari ini dapat memberkati dan memperkuat hati dan iman kita dalam perjalanan berjuang, dalam perjalanan harapan yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk harapan-harapan yang pasti yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan oleh karena karya-Mu yang begitu besar yang boleh kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk rehat hari ini Tuhan. Kiranya ini semua menjadi berkat, kekuatan, iman kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan dalam hidup ini. Kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.